Jangan sampai dimakan api neraka. Yang dimakan oleh api neraka itu yang berwujud sesuatu. Tapi kalau diri Bapak Ibu itu telah berwujudkan nur, nah, lihat, apabila diri Bapak Ibu itu sudah berwujudkan nur, sedangkan nur itu adalah wujudnya Allah, dan Allah itu adalah aku itu yang Allah, maka padam api neraka pada diri Bapak Ibu, tidak akan dimakannya. Begitu ditanamkan ke dalam hati. Kenapa? Iman itu tidak bisa dipaksakan Bapak Ibu. Tidak bisa dipaksakan. Yakin itu dari dalam. Makanya kalau yakin itu dari dalam, disitulah dikatakan oleh Daniel, sakitnya bukan di sini Bapak Ibu, tapi sakitnya di sini, di sini, di sini. Iman itu bukan kata si A, itu maksud Ustadz. Iman itu bukan kata si B, bukan kata kawan, bukan kata guru, tapi iman itu ya, dalam ini ya. Al-insanu siri wa anasirahu. Sulit untuk diungkapkan Bapak Ibu. Itu yang sebenarnya. Itulah anugerah Allah. Itulah petunjuk Allah. Kalau itu adalah anugerah Allah dan petunjuk Allah, tidak ada satupun makhluk yang mampu mencabut keimanan yang ada di dalam diri Bapak Ibu, karena iman itu Allah yang menanamkan. Apa kata Allah? Walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Allah lah yang membuat hati kita ini rindu, cinta dengan keimanan. Kalau Allah yang membuat hati ini rindu dan cinta dengan keimanan, maka Allah pula lah yang menanamkan keimanan itu selalu tertancap dia di dalam hati kita. Kalau iman sudah tertancap di dalam hati, nur itu sudah tertancap di dalam diri, rahasia diri Allah itu telah lebur menjadi rahasia diri. Wa qarha ilmul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Pasti kamu akan benci melihat namanya kekafiran. Pasti kamu tidak akan pernah suka melihat namanya kefasikan. Pasti kamu itu muak melihat orang yang sengaja berbuat dosa. Orang yang benci melihat kefasikan. Orang yang benci melihat kemaksiatan. Orang yang muak melihat namanya perbuatan dosa. Ulaika humur rasyidun. Itulah sebenarnya orang yang rasyidun. Itulah orang yang mendapat petunjuk. Tapi kalau Bapak Ibu ada orang yang suka dengan dosa dan maksiat, senang dia melihat orang maksiat, itu tanda orang apa nama Bapak Ibu? Hah? Tanda orang apa nama itu? Antalan Ustaz loh. Dah bisa Ustaz jawab itu dah. Labi gaji kau mah. Hah? Ambil iktibarnya tu. Rabab sih kamu nyampelnya itu mah. Ya kan? Ala bersorak-sorak, Ustaz malah berparang, Ustaz berkeringi, Ustaz nak panik aku. Biar paham ya tidak. Tinggal mengunyah-ngunyah, tak bisa dah. Payah ngunyah, ambil ia tu, masukkan kamu melalui katalan tu. Nikmati tu. Sorong saya. Inilah rahasianya. Dari hantarkan kaji Bapak Ibu. Inilah tergantung anugerah Allah sebenarnya. Makanya tugas Ustaz tidak memberi hidayah, tidak memberi petunjuk, tapi tugas Ustaz hanya menyampaikan hidayah dan petunjuk. Begitulah tugas Nabi dan Rasul itu. Asyaihu fi ahli kan Nabi fil umati. Peranan Bapak Ibu dalam rumah tangga, sebagai suami, sebagai istri, sebagai ayah dan ibu, mengajak dan membimbing suami, istri, anak cucunya kepada jalan Allah, sudah sama seperti tugasnya peranan Nabi dan Rasul. Peranan Nabi dan Rasul mengajak dan menuntun umat kepada jalan Tuhan. Kalau kita sudah mengambil bahagian daripada itu, membimbing anak-anak kita, menantu kita, cucu kita kepada jalan Allah, maka tugas Bapak Ibu sudah sama persis seperti tugasnya Nabi itu. Itu rahasianya. Jadi bukan kitanya Bapak Ibu yang dipandang Allah itu
Oh, mereka paham atau tidak, bukan itunya. Yang penting kamu sudah mau menyampaikan yang hak. Kamu udah mau mengenalkan diriku. Oh, udahlah tuh. Masalah dapat petunjuk atau tidak itu urusan aku. Ini yang Allah maksud, fa iza azamta fatawakkal 'alallah. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Apabila azam udah bagus, kebenaran telah disampaikan, hidayah telah diunjuk-unjukkan kepada mereka. Hasil akhir daripada hidayah dan kebenaran yang kamu sampaikan itu serahkan kepada aku. Aku yang menentukan hasil akhirnya, kata Allah. Kalau Allah yang menentukan hasil akhirnya, maka setiap dakwah, setiap nasihat, setiap fatwa yang Bapak Ibu sampaikan tidak akan pernah dia menjadi duri di dalam daging ini. Dia ikhlas, lapangnya. Nyo datang banyak, nyo datang sekete, atau yang top-top sih yang datang tidak ada masalah dah. Dia tahu top-top tua-tua, ompong-ompong, poka-poka saja. Tak ada jadi masalah, lo lapang saja. Begitu dakwah. Jadi semangat Bapak Ibu takkan pernah kendur. Mau 1 orang, mau 2 orang, mau 5, tetap semangat. Nabi kan begitu. Nabi itu selalu dirayu-rayunya Tuhan tuh Bapak Ibu. Tidak ada Nabi itu doanya tuh untuk mencela